3 tahun, 3 bulan ini sejak Taliban memimpin pemerintahan, situasi keamanan di Afghanistan saat ini membaik, walaupun di setiap sudut kota banyak terlihat penjagaan aparat. Ya, sementara itu warga korban gempa Herat berharap akan ada penambahan 15 sumur air bersih di 15 desa. Untuk mengetahui kondisi di Afghanistan, kita bergabung dengan rekan Desi Fitriani langsung dari Herat, Afghanistan. Selamat pagi dari Jakarta, Desi. Bagaimana kondisi masyarakat korban gempa Herat saat ini? Ya, memang sampai saat ini terima kasih Mas Lim dan Anggi bahwa bantuan kemanusiaan Indonesia yang lewat Mercy sudah dilaksanakan dan kemarin selama 2 hari melakukan pengecekan di 5 sumur hasil sumbangan masyarakat Indonesia lewat Mercy dan 5 sumur tersebut rata-rata kedalamannya sampai 150 sampai 171 meter dan mereka sudah bisa memenuhi sekitar 2.000 kebutuhan air setiap harinya untuk masyarakat. Dan memang ketika kami mendatangi atau tim Mercy mendatangi lokasi tersebut, masyarakat mengucapkan rasa terima kasih karena telah mendapatkan bantuan sumur. Artinya bahwa selama ini pasca gempa 6,3 skala Richter pada Oktober 2023 lalu, dan kemudian menewaskan lebih dari 1.480 orang, pengadaan air bersih di sejumlah tempat ataupun di 5 desa khususnya bantuan sumur Indonesia lewat Mercy sudah bisa digunakan dan mereka mengucapkan terima kasih. Walaupun demikian beberapa desa tetangga seperti desa Tupai, desa Tegal dan desa Rugal juga meminta bantuan sumur air bersih karena mereka mengatakan bahwa untuk menempuh sumur yang sudah ada mereka harus berjalan dengan 15 kilo. Mereka menggunakan kamel atau onta dalam perjalanan tersebut. Dan memang rata-rata yang mengantri untuk mendapatkan air bersih itu adalah anak-anak. Karena memang keterbatasan hukum Islam saat ini bahwa perempuan tidak boleh mengantri, tetapi yang mengantri adalah anak-anak ataupun kaum laki-laki. Marcel dan Anggi. Baik, Desi, lalu situasi di sana, keamanan di Afghanistan itu seperti apa? Dan bagaimana tanggapan pihak keamanan ini ya terhadap Indonesia yang membantu pembangunan sumur di sana? Ya, memang sejauh ini kalau hasil pantauan kami di kota Herat sendiri ataupun dalam perjalanan darat dari Kabul melalui Kandahar kemudian sampai ke Herat selama 28 jam, di beberapa kota memang melihat pengawasan ataupun pengamanan cukup banyak dengan lebih dari 28 checkpoint dari Kabul sampai ke Herat ini. Dan rata-rata adalah perbatasan di daerah perbatasan provinsi. Di kota Herat sendiri itu banyak berjaga-jaga aparat di setiap tikungan ataupun perputaran ataupun tempat-tempat pembelokan. Dan memang aparat keamanan ini tidak hanya polisi saja, tetapi juga mereka berpakaian sipil dengan membawa senjata AK. Dan ketika kami kemarin meresmikan, tim Mercy meresmikan penggunaan 5 sumur, itu juga dikawal oleh aparat keamanan yang berpakaian bebas ataupun sejak pemerintahan Taliban menguasai Afghanistan sejak 15 Agustus 2021 lalu, bahwa pengamanan memang di bawah dari pemerintahan berdaulat dari Taliban sendiri. Dan mereka cukup baik dan mereka mengucapkan juga terima kasih. Bahkan mereka juga membantu mengawal kami untuk sampai ke desa lainnya karena memang jarak dari satu sumur ke sumur lain itu cukup jauh dan itu daerah-daerah gurun yang memang langka dengan air. Jadi intinya bahwa aparat keamanan tidak seseram seperti yang dibayangkan di Indonesia, tetapi mereka lebih wise gitu, lebih menghargai kami sebagai pendatang, memberikan bantuan, bahkan mereka juga membantu untuk mengawal kami untuk dari satu tempat ke tempat lain. Dan pengamanan juga cukup baik di beberapa tempat, bahkan kita juga melihat mereka masyarakat bebas sampai malam. Tadi malam saya pulang jam setengah 12 malam, masih ada aparat dan dalam kondisi yang aman. Anggi dan Marcel. Ya, Desi, kemudian apakah benar bahwa di sana saat ini ada pembatasan perempuan, yaitu perempuan tidak boleh keluar dari rumah? Ya, memang sejak pemerintahan 15 Agustus 2021 dipegang oleh Taliban, dan mereka menggunakan hukum syariat Islam atau hukum Islam, di mana adanya pembatasan, undang-undang pembatasan bagi perempuan untuk tidak boleh keluar rumah, harus sembunyikan tidak hanya wajah atau tubuh, tetapi juga suara mereka keluar rumah. Tetapi yang kami lihat saat ini,
sejak kami di Kabul, di Kandahar, bahkan di Herat, banyak sekali perempuan-perempuan yang bisa bebas untuk keluar rumah, mereka berjalan, walaupun pada aturannya harus didampingi oleh wali mereka kalau keluar dari rumah. Dan kami juga sempat berbicara dengan mereka, ngobrol dengan beberapa perempuan di sini, dan ketika pagi-pagi kami melihat mereka bersekolah juga sama, perempuan dan laki-laki bisa bersekolah. Tetapi memang di sini karena jarang sekali kita menemukan angkutan umum ada perempuan, jadi mereka mungkin lebih banyak diantar oleh keluarga mereka. Dan juga memang apa yang kita dengar selama ini bahwa pembatasan perempuan tidak boleh sekolah lebih daripada kelas 6 dan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menunjukkan suara mereka. Dalam kenyataannya apa yang kami lihat saat ini, perempuan bisa berjalan atau bisa berbelanja. Bahkan juga kami kemarin ketika mengurus SIM card juga yang melayani kami adalah perempuan, dan di kantor-kantor di pemerintah juga perempuan. Artinya memang mungkin ada pembatasan, tapi mungkin tidak seperti yang kita dengar selama ini, Anggi dan Marcel. Baik, kita harapkan situasi di sana juga bisa segera membaik. Terima kasih atas laporan Anda, Desi Fitriani, langsung dari Herat, Afghanistan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.